Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Sio monyet. Sio selisih 3 tahun yang dibilang ciong kecil dong ya, Sio monyet. Nanti kita akan jelaskan perhitungan Sio kenapa sih dibilang ciong ya. Kita buka 5 kartu dulu untuk Sio kera. Tahun ular kayu 1, 2, 3, 4, 5. Tahun ular kayu adalah tahun penuntasan karma. Tahun naga adalah tahun pembayaran karma. Tahun inilah dituntaskan karma-karma. Tapi jangan takut ya. Karma itu ada karma baik, ada karma buruk. Semoga kalian Sio kera banyak yang sudah menanam karma baik di tahun-tahun lalu, sehingga buah karma baiknya bisa menutup buah karma buruk yang mungkin juga kalian pernah lakukan. Semoga itu nggak segede karma baik kalian, sehingga pahitnya itu nggak terasa ya. Ibarat minum jamu, kalau buah karma itu pahit bagai minum jamu atau racun, kalian bisa netralisir dengan menambahkan air yang banyak atau menambahkan gula supaya pahitnya nggak terasa. Gitu ya para Sio kera ya. 3, 4, 5. Ini masih ada kemenangan ya. Masih ada kemenangan, masih ada semangat. Jadi jangan takut. Sekali lagi ciong bukan untuk ditakuti, tapi untuk diwaspadai boleh. Terutama kalian yang bukan berelemen kayu ya. Kalau yang berelemen kayu memang mungkin bisa agak berat ciongnya ya. Ciong itu apa sih? Bertabrakan energi kalian ya, sehingga banyak menimbulkan masalah. Namanya juga bertabrakan ya. Yang seharusnya masalah berjalan mulus jadi agak rumit. Yang kalian harusnya menuju ke sesuatu tempat itu dengan waktu yang lebih cepat, tiba-tiba agak terhambat rezeki kalian. Seperti itu ya. Terus bagaimana caranya menuntaskan atau membayar karma? Dengan menambahkan air tuh ibaratnya banyak yang masih kuat kok ya. Sio kera nih ada the strength. Rata-rata kalian Sio monyet masih kuat banget ya untuk bisa melewati tahun ular kayu dengan kegembiraan, dengan happy ya. Para Sio kera ya, masih ada the strength, masih ada keberhasilan juga beberapa Sio kera yang bakal berhasil mencapai cita-cita atau meraih kebahagiaannya. Memang perjuangannya nggak mudah, nggak semudah tahun naga ya, walaupun beberapa juga tahun naga ada yang bayar karma, tetapi nggak sekeras di tahun ular kayu ya. Ular kayu ini perjuangannya memang harus benar-benar tough, tabah, kuat, penuh strategi. Kemudian benar-benar merencanakan segala macam apa yang ingin kalian kerjakan dan laksanakan seperti apa yang sudah kalian rencanakan supaya nggak keluar dari rel, supaya nggak keluar dari jalur apa yang sudah kalian inginkan. Ada kemenangan, ada keberhasilan, jadi jangan khawatir terus aku pasti nggak berhasil nih. Nggak juga kalau kayak gitu. Seper 12 orang di bumi akan hancur ya. Jadi banyak yang mungkin salah atau mengartikan lebih ketakut banget mengartikan ciong ya. Apalagi kalau buah karma kalian banyak, buah karma baiknya banyak, kepahitan dari buah karma buruk yang kalian dapatkan di tahun ular kayu bisa hampir nggak terasa. Apakah tetap dapat? Tetap ya, namanya karma. Kalau kalian pernah berbuat buruk, pasti buahnya buruk. Jangan lihat karma sebagai definisi umum karma itu pasti buruk ya. Karena itu karena karma itu ada karma baik, karma buruk. Kalau karma itu semacam sebab tindakan kalian akan berbuah. Kalau karma kalian baik akan berbuah baik. Maka tanam karma baik sebanyak-banyaknya sepanjang sekarang nih. Jangan nunggu ular kayu ya. Sekarang tanam karma baik dengan banyak berderma, sedekah, berpikir positif, melakukan perbuatan baik,
berbicara yang berkata jujur dan berbicara menyenangkan hati orang banyak, itu adalah kalian menanam karma baik. Semoga buahnya instan di tahun ular kayu langsung berbuah. Kalau nggak bisa gimana Mbah? Ya harus bisa. Kalau nggak kalian kena karma buruknya bener-bener menelan kepahitan. Karena untuk mengurangi kepahitan ibaratnya minum jamu, ya itu tadi banyak banyak dibeli air, kemudian ditambah gula supaya lebih manis. Gitu ya. Terus airnya apa? Airnya adalah berpikir positif tadi ya, berkata jujur dan yang menyenangkan hati orang banyak. Terus dengan tindakan-tindakan nyata, menolong orang, membantu orang, berderma, itu adalah tindakan yang nyata. Karena dengan berderma bukan hanya sembahyang aja ya. Sembahyang itu urusan kalian dengan Tuhan yang Maha Kuasa, pribadi benar-benar. Tapi kalau berderma melibatkan orang banyak. Kalian berderma kepada seseorang akan menimbulkan kebahagiaan kepada orang tersebut. Orang tersebut yang menerima duit dibelikan sesuatu, memberi keuntungan kepada orang lain. Orang lain senang akan mengucap doa yang nyampe ke kalian juga. Kayak begitu ya. Apa bedanya derma dengan sembahyang aja yang penting. Derma adalah kolektif, banyak yang bakal terlibat. Derma terbaik apa Mbah? Derma terbaik orang bilang kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu. Dalam artian yang mana bisa ya pasti tahu, otak kita pasti tahu dan memberitahu tangan kiri. Berderma dengan function, melepas sesuatu, hewan. Kalau Mbah Toto lebih cenderung ke ikan. Kenapa ikan? Kalau dulu-dulu burung ya. Karena tapi burung itu sebagian besar atau sebagian ada anak yang ditinggalkan. Saat kita pesen atau saat kita membeli burung ya, makanya biasanya kita bilang jangan pesan. Tapi orang-orang udah pada tahu kalau nanti pas Cap Gome 15 hari setelah Imlek bakal banyak yang beli burung. Makanya banyak yang akan menangkap sebelum Cap Gome ya. Akhirnya induk yang ditangkap meninggalkan anaknya yang terlantar dan anaknya akan mati. Kalau ikan nggak ada anaknya, nggak ada induknya. Dalam artian kalau kita beli di pasar atau kita beli di penangkaran, dia memang udah nggak ada yang ditinggalkan. Kita beli ya udah, ikan itu kita selamatkan, diberi kesempatan kedua untuk hidup, untuk besar, tumbuh besar, atau bahkan beranak pinak. Kalau dipancing Mbah, yaitu karma ikannya dengan si pemancing itu sendiri. Kita itu adalah keseimbangan semesta ya. Bagaimana semesta menjaga keseimbangannya sendiri, itu urusan karma ikan dan orang memancing atau orang penjala atau penyetrum ya. Nggak usah berpikir terlalu ke sana. Kalau burung pasti kita tangkap burung beberapa pasti anaknya akan meninggoy. Kalau ikan memang nggak ada anaknya, banyak yang di-breeding memang ya. Kita lebih baik beli ikan di pasar yang udah deket-deket dengan penggorengan. Kita selamatkan, memberi kesempatan kedua, berdirma ke semesta, berdirma ke ikan, memberikan kesempatan kedua. Terus berdirma ke pemancing yang mungkin kekurangan protein anaknya. Jadi benar-benar kita nggak tahu siapa yang kita dirmai. Istilahnya gitu ya. Ke sesuatu yang nggak bisa mengucap terima kasih nih kepada kita. Kadang-kadang kita berdirma dengan harapan diberi ucapan terima kasih. Nah kayak gitu ya. Membersihkan segala macam prasangka buruk atau keinginan yang buruk. Kalau kita lepas ikan ya udah. Siapa yang mau berterima kasih? Nggak ada ya. Ikannya nggak bisa berucap. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang sio monyet, jangan khawatir, tapi tetap waspada gitu ya. Beberapa yang kalian masih terpuruk, jangan khawatir, tetaplah bersemangat untuk menjalani kehidupan di tahun ular kayu dengan membuat karma-karma baik yang banyak. Itu yang diingatkan, karena tahun naga kayu adalah tahun pembayaran karma.
tahun ular kayu adalah tahun penuntasan karma, harus lunas nih. Itu ya ibaratnya. Jadi apakah kalian akan tetap menerima karma buruk? Dapat. Tetapi kalau kalian banyak menanam karma baik dan banyak buah karma baik yang akan kalian dapat, kepahitannya hampir nggak terasa. Dan dengan kalian menambah air, menambah gula di dalam karma buruk yang mungkin nanti kalian akan terima, buah karma buruk nanti yang akan kalian petik di tahun ular kayu, kepahitannya tuh hampir nggak terasa. Gitu ya, kita lanjutkan ke pesan semesta aja. Intinya tapi masih banyak sekali lagi ya, masih banyak kekuatan, banyak kesuksesan, bahkan yang terpuruk hanya beberapa. Karena kalian kuat, Shio Kera dibilang memang sangat tough, sangat kuat. Sekali lagi kalau takut kalian bisa Ciswa atau Fangsen, lepas ikan, atau terus menanam buah karma baik. Berdirma, sekali lagi tuh Mbah Toto ulang-ulang, berpikir positif, berkata jujur, berbicara yang menyenangkan hati orang banyak, dan bertindak baik dong ya, membuat kebaikan, termasuk berdirma, sedekah, sodakoh. Shio Kera adjustment, ya memang harus menyesuaikan diri atau kalian mengatur, memberikan langkah-langkah yang baik dari tindakan-tindakan yang kurang beres atau yang kurang selaras, kurang jujur, kurang sabar, kurang berhati-hati, kecerobohan segala macam ya. Kalian memperbaiki semua yang buruk-buruk dari hari ke hari. Jangan berasumsi harus bertindak baik yang berlebihan sih. Yang utama kita hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari kemarin gitu ya. Kemudian the end of that cycle process, nggak ada yang akan terlalu parah bila kita memang memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk diberi kekuatan dan kebaikan. Semua akan terjadi sesuai karma kita masing-masing, tapi kita berkesempatan untuk memperbaiki. Manusia diberi kesempatan, diberi pilihan untuk memperparah keadaan atau memperbaiki menjadi lebih baik. Begitu ya para Shio Kera, semoga kalian semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Toto.